Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Di sini kembali lagi bersama saya sebagai pembawa acara di acara Bincang Sore. Bersama saya Disinta Virus, saya di sini akan membicarakan tentang hal-hal yang sedang tren di Indonesia seperti tren-tren di Jepangan. Jadi di sini saya sudah mengundang narasumber yang kebetulan kemarin mengikuti acara event yang berbau di Jepangan, dan di sini ada teman aku sendiri. Oke, di sini aku udah bersama narasumber aku yaitu Cesa. Mungkin bisa kenalin diri dulu ya, Cesa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Suci Pincesa Nagari. Bisa dipanggil Cesa, kerap dipanggil Cesa gitu. Cuman kalau misalkan nama panggungnya Sena, seperti itu. Dan aku cosplayer. Salam kenal. Oke, jadi di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan nih buat Oke. Cesa nih mengenai cosplay. Jadi kenapa sih kok kamu mau ikut acara-acara cosplay gitu? Oke, mungkin pertama-tama karena itu passionku ya, hobiku gitu. Terus karena memang aku suka aja hal-hal mengenai apa ya, make up, terus fashion kayak gitu. Karena kan cosplay itu berkaitan erat dengan adanya kayak make up gitu kan, make up karakter, terus juga fashion busana karakter gitu kan, dari anime atau film-film tertentu seperti itu. Dan juga mungkin daya tariknya karena aku suka anime ya, kayak gitu. Jadi anime itu bisa dibilang faktor pertamanya kenapa aku suka cosplay gitu. Oke, jadi faktor pertamanya itu karena satu make up gitu ya. Dan ada pertanyaan kedua, setiap kegiatan yang kita lakuin tuh mesti ada suka dukanya ya. Oke, jadi kita mulai dari sukanya dulu kali ya. Sukanya jadi cosplayer itu apa? Terus nanti dilanjut ke dukanya jadi cosplayer itu apa aja? Oke. Mungkin kalau misalkan sukanya ya jadi cosplay itu karena ya bisa apa ya, bisa dibilang kayak mempraktikkan hobi gitu kan. Dan mungkin aku bisa dibilang sedikit narsis gitu ya. Jadi kayak seneng aja gitu kalau misalkan dapat apresiasi baik dari orang-orang yang misalkan aku cosplay karakter A, terus mereka mengapresiasi dengan kayak, "Kak, boleh minta foto?" seperti itu. Terus juga ya sukanya itu karena aku bisa berperan menjadi karakter yang aku sukai kayak gitu. Dan mungkin dilanjut ya. Iya, dukanya. Oke. Dukanya mungkin kadang-kadang kalau misalkan kita milih karakter A dan karakter A itu kayak punya karakter jelek gitu di mata publik, jadi kadang-kadang cosplayernya juga kena. Jadi kayak misalkan ya, kemarin kan aku sempet cosplay Kaori itu karakter heroin di anime Yula in April gitu. Dan karakter itu tuh bisa dibilang disangkut pautkan dengan cicak dan mayat karena pada akhirnya karakter itu meninggal gitu di animenya. Jadi pas aku cosplay itu kadang-kadang ada orang yang ngomong kayak cicak kayak gitu, dan misalkan kayak mayat hidup lagi kayak gitu misalkan gitu sih. Kalau dukanya kayak gitu, dan juga mungkin dukanya ngabisin uang ya. Oh gitu. iya, itu sudah pasti ngabisin uang ya. Terus nih lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Berapa sih budget yang dibutuhin kalau misalkan mau cosplay gitu? Oke, kalau budget sih sebenarnya beragam ya, karena bisa dibilang nggak tetap gitu. Kalau misalkan cosplay itu ada dua pilihan, antara sewa sama beli kostum gitu. Nah, kalau beli kostum kan otomatis dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memang harus beli. Dan mungkin ya cosplay yang aku pernah beli dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah cosplay Nezuko dari Demon Slayer ya, dan itu harganya sampai 650 gitu. Tapi itu menurut cosplayer yang udah high class itu masih bener-bener murah ya, karena bisa dibilang kalau misalkan kamu nyari dress dari apa ya, desainer ternama itu bisa sampai 10 jutaan lebih gitu. Aduh. Apalagi kalau misalkan yang armor kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan sewa nih, harga sewa itu biasanya dari kisaran 100 sampai 300 kayak gitu, dan itu belum termasuk uang atau bisa dibilang harga pengiriman sama pengembalian kostumnya gitu. Karena kalau misalkan kita rental, kita otomatis harus membayar dana buat ngembaliin dan juga dana pas ngirim gitu.
pakai paket gitu, apalagi kalau misalkan rentalannya agak jauh atau kayak keluar provinsi kayak gitu. Oh, jadi dananya lumayan juga ya teman-teman. Lumayan menguras uang Iya, ya gitu. menguras energi dan tentunya uang ya. Betul. Dan kita lanjut ke pertanyaannya terakhir. Kan kamu cosplayer nih. Iya. Kamu kalau misalkan cari info-info tentang seputar cosplay gitu, itu butuh berapa waktu lama sih buat cari info gitu? Terus kalian buat cari apa kayak baju-baju, terus nentuin karakter apa yang kamu mau cosplay gitu? Oke. Mungkin pertama-tama gimana ya aku dapat bisa eventnya itu dari mana? Kan sekarang udah canggih ya. Biasanya sih aku dapat informasi itu satu dari IG, terus kedua dari memang kelompok gitu loh, kayak kelompok cosplayer gitu kan sekarang aku di Purwokerto nih. Nah aku ikut tuh kayak kelompok cosplayer di Purwokerto, jadi aku dapet dari sana. Misalkan mereka berbagi info tuh dari Line, dari WhatsApp kayak gitu. Terus untuk apa lagi tadi? Untuk menentukan karakter anime. Oke, untuk menentukan karakter ya bisa dibilang kalau aku sih random sih ya. Cuman kebanyakan cosplayer itu kan mengambil yang namanya up to date-nya ya. Kan setiap tahun, setiap season, bahkan setiap bulan pun bakal ada anime yang keluar. Dan biasanya cosplayer itu memilih karakter untuk di cosplaykan. Itu adalah karakter yang emang lagi hype gitu, lagi up to date lah gitu. Tapi kalau aku sendiri sih aku lebih memilih karakter yang memang bisa aku jiwai. Karena cosplayer itu apalagi kalau misalkan kalian ikutnya kompetisi coscomp gitu ya. Kalau misalkan di event itu kalian coscomp atau cosplay competition, itu bukan hanya baju tapi kalian gimana caranya bisa mendalami karakternya, seperti itu. Jadi kalau aku biasanya suka searching dulu nih, ini karakter A itu seperti apa, terus apakah dia tuh biasa ada sebutan kayak loli kah, atau Nesa lah dan sebagainya gitu. Dan aku harus mendalami karakter itu, dan aku nggak terlalu kayak milih karakter itu karena up to date-nya gitu. Kayak kemarin aja kan aku milihnya karakter Kaori gitu, yang notabene-nya itu adalah anime lama yang jadul gitu. Tapi kenapa aku pilih? Karena aku merasakan aku bisa mendalami dan menjiwai karakter itu gitu sih. Oke, jadi tadi itu beberapa pertanyaan buat kalian yang kepo nih tentang gimana sih suka dukanya, terus behind the scene-nya lah jadi cosplayer gitu. Oke, terima kasih ya, arigato gozaimasu. Iya, domo buat sama-sama. Cesakun. Jadi terima kasih banyak udah hadir di acara Bincang Sore ini, dan see you on the next video. Bye. Thank